RSUD Baru Dinas Kesehatan. Saya hormati Bapak Bupati, Bu Sekda, Bapak Asisten, dan juga yang saya termulia Bapak-Bapak Dewan, selamat lagi untuk pelantikan yang kemarin, dan juga Bapak Kepala OPD yang hadir di tempat ini. Jadi ini untuk sebenarnya saya pertama itu mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati, Bu Sekda, dan pada DPR semua bahwa di sini bahwa kita itu mencari solusi, bukan mau merumahkan orang. Iya. Tapi bagaimana mencari solusi, tapi solusi itu juga yang baik, yang bahwa kita tidak melanggar undang-undang, yang dimana nanti mau itu ada temuan ataupun administratif, namanya temuan ya kita kan tidak tahu ke depan. Nah, yang di sini kan kita bicara bagaimana untuk kita bisa meminimalisir itu. Nah, kami dari rumah sakit mengucapkan terima kasih. Kenapa? Karena rumah sakit Paniai ini sudah menjadi rumah sakit rujukan tadi Provinsi Papua Tengah, subregional, yang dimana jantungnya Papua Tengah itu ada di Paniai. Karena membackup untuk 4 kabupaten dari 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah, yaitu Paniai, Dehe, Doge, dan sebagian dari Intan Jaya. Di mana rumah sakit Paniai juga sekarang sudah menjadi rumah sakit tipe C, kemudian juga sudah menjadi rujukan KJSU, kanker, jantung, stroke, dan juga ginjal. Ini adalah bapak-bapak, termasuk Pak Bupati, Bu Sekda, dan juga bapak-bapak dari Dewan Eksekutif Legislatif yang bagaimana bersinergi untuk menciptakan itu. Bukan hebat dari kami rumah sakit, tidak, tapi Bapak punya dukungan, masyarakat punya dukungan. Ini yang memang bisa membuat kami menjadi rumah sakit yang saat ini cukup baik di Pegunungan Papua Tengah. Nah, tentunya pelayanan yang baik tentunya didukung juga oleh salah satunya sumber daya manusia yang ada. Baik itu tenaga medis ataupun yang non medis, teknik non teknik. Kami Rumah Sakit Paniai ada 110 tenaga PNS dan 294 tenaga non PNS. Nah, dari 294 tenaga non PNS kan non PNS tadi, baru kemarin terima kasih Pak Bupati, Bu Sekda, 15 orang sudah diangkat di K2, ada CPNS-nya ada 10 dan P3K-nya ada 5. Terima kasih. Nah, berarti masih ada 279 orang. Dari 279 orang, kami sudah data lagi yang ikut CPNS 2024 kemarin, itu lulus 30 orang. Yang belum lulus tapi masuk dalam database itu 22 orang. Tapi mereka yang tidak lulus kemarin tidak bisa mendaftar di P3K tahap 1. Karena mereka sudah mengikuti tes CPNS dan tidak lulus. Karena memang kemarin membuat pilihan kan, pilih salah satu seperti itu. Nah, P3K tahap 1 kemarin yang lulus 25 orang. Tapi sampai saat ini juga yang CPNS 2024 dan P3K 2024 tahap 1 yang lulus tapi memang belum terima SK. Mau tidak mau memang masih kategorinya honor saat ini. Sampai nanti seperti yang 15 orang kemarin kami keluarkan dari daftar honor karena SK-nya sudah mereka terima. Seperti itu. Nah, kemudian tahap kedua, terima kasih kemarin kita dapat dari database itu 780, tapi dari 780 itu kami hanya 78 orang Pak yang kami dapat, yang rumah sakit punya. Dari 78 itu setelah kami data itu ada 57 orang yang masuk dalam database dan mendaftar kembali. 10 tenaga medis dan 47-nya orang tenaga non teknis. Jadi sebenarnya ada tenaga yang kesehatan dan tenaga umum sebetulnya di dalam database tersebut yang sudah dikeluarkan. Nah, ada sekitar 21 orang itu yang memang belum mendaftar kembali. Karena di sana ada dokter umum 4 orang yang sekolah, ada yang sudah meninggal 2 orang. Kemudian mereka yang sudah bekerja di tempat lain seperti itu. Nah, itu yang kami sudah pilah-pilah bersama dengan Ibu Asisten kemarin. Nah, kemudian di P3K tahap kedua juga, selain dari database, itu juga ada yang di luar database Bapak yang mendaftar. Mereka yang sudah bekerja minimal 2 tahun dan pada saat ini masih bekerja.
untuk kami memberikan rekomendasi dan mereka bisa mendaftar sebanyak 22 orang. Tapi sampai hari ini untuk P3 tingkat 2 hanya medis yang sudah lulus berkas, sedangkan yang non teknis belum pengumuman. Nah, kemudian di luar dari itu kita ada tenaga yang tidak masuk dalam database tapi masih bekerja. Sebanyak 120 orang terdiri dari ada dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, yang memang mereka pendataan di Oktober 2022 itu belum masuk. Jadi mereka memang juga belum memenuhi syarat juga waktu itu untuk mendaftar di P3K juga, P3K tahap kedua juga. Dan juga ada yang mendaftar di CPNS tapi dia tidak lulus. Begitu. Nah, jadi ada yang memang umurnya sudah lewat, NIK-nya bermasalah, tapi juga kebetulan informasinya tidak ada Bapak waktu itu. Jadi mereka tidak bisa mendaftar. Nah, juga ini menjadi masukan catatan kita bersama bahwa dari 294 kami hanya bisa mengeluarkan 15 orang yang memang sudah keluarkan SK-nya kemarin. Jadi ada 279 orang yang masih belum. Nah, di sini yang kita cari jalan keluarnya seperti apa? Karena kalau kita lihat di sini yang masuk dalam database adalah mereka yang tidak lulus CPNS tadi yang masuk dalam database 22 orang, 57 orang yang sudah mendaftar kembali di tahap kedua dan 3 orang lagi itu ada 60. Jadi ada 82 yang masuk dalam database. Misalnya tidak masuk dalam database sekitar ada 200-an. Karena memang tadi sebagian ada yang lulus CPNS tapi belum dapat SK, lulus P3K tahap 1 belum dapat SK, dan yang mendaftar P3K tahap 2 belum juga ada pengumuman dan tesnya. Jadi mereka ini masih bekerja, makanya kami menganggap mereka masih menjadi tenaga honor. Nah, jadi memang kalau kita mau mengikuti aturan dari pusat tadi, ya memang kita mau tidak mau harus rumahkan. Rumahkan dalam bentuk sebetulnya bahasa yang halus, yang kasarnya itu dipecat. Tapi kalau dipecat, berarti tadi gangguan pasti di pelayanan kita ke depan. Nah, tadi yang saya sampaikan di awal, terima kasih Pak Bupati, Ibu Sekda, dan juga Pak DPR semua, dan dari Kepala PD, khususnya Pak Dinas Keuangan, Inspektorat bisa untuk memfasilitasi kita di sini. Dan kami harapkan pertama kalau bisa ada formasi yang kemarin yang tidak lulus itu mungkin dari BKD mungkin bisa, kan ada yang tidak lulus Pak formasinya kemarin, misalnya ada dokter itu ada 8 yang lulus 5, 3-nya kosong karena tidak lulus passing grade CPNS, kan hangus. Padahal ada dokternya tapi memang ikut juga tapi tidak lulus. Contohnya ada apoteker 5 yang daftar 5, yang lulus 3, masih 2 yang tidak ini. Jadi tidak terserap. Nah, ini yang mungkin juga mereka tidak bisa daftar di P3K. Nah, mungkin nanti ada tadi solusi dari Pak Dinas Keuangan, ya mungkin dari BKD menyurat kembali kepada BKN dan Menpan RB untuk kita peremajaan data lagi, update ulang lagi data-data yang belum masuk kemarin. Kalau mereka masuk ke dalam database dengan sendirinya kan tidak ada alasan tidak membayar tuh pasti, karena memang sudah sesuai aturan. Nah, jadi sambil berproses itu, ya mungkin tadi ada kajian akademisi, kami sangat setuju sekali karena kami juga sebetulnya sudah membuat data kajian lewat data SDSDMK. Nah, itu memang kami sudah membuat daftar ABK, analisis beban kerja. Rumah sakit Pania dengan tipe C itu sebetulnya nanti kebutuhan dokter spesialisnya itu berapa, yang ada berapa, kurangnya berapa, seperti itu. Karena kami juga sekarang masalah ini ya masih berjalan, tapi yang kami juga ke depan, misalnya kami mau cari dokter spesialis saraf nanti bulan 4 selesai lebaran mereka datang. Nah, ini kan kita tidak bisa terima tenaga honor. Berarti kami pending kan dokter spesialis sarafnya, dokter mata, dokter THT. Kalau begini kan nanti ya padahal kita mau meningkatkan kualitas pelayanan.
Nah, tapi secara aturan kita memang tidak bisa. Ini memang tadi seperti sudah disampaikan, namanya pusat memang aturan jadi. Tapi disinilah yang kita bicara, mudah-mudahan dari eksekutif legislatif bisa sepakat ada solusi yang terbaik seperti apa untuk menyelamatkan pelayanan kita seperti apa, seperti itu ke depan. Nah, jadi itu yang mungkin bisa saya tambahkan. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga di rapat hari ini ada solusi yang terbaik untuk semua.